Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kembali berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas doman pengajaran Iqra. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas jilid 4 pengajaran jilid 4. Baik, alhamdulillah seperti biasa kita ambil 3 poin 3 poin penting pada pembahasan kali ini, dan seperti pembahasan sebelumnya 3 poin. Yang pertama karakteristik, kemudian target kita dahulukan dulu, kemudian baru materi pokok materi pokok yang paling banyak yang kita akhirkan. Baik, yang pertama karakteristik karakteristik dari jilid 4 ini adalah jilid lanjutan jilid lanjutan 2. Jadi jilid 4 ini adalah masih ada kaitannya dengan jilid yang sebelumnya berkaitan dengan harokat masih ada harokat, pembahasan harokat, yaitu fathatain kasrotain dan domatain. Nah, itu tambahannya, sedikit lanjutan dari Iqra yang sebelumnya. Tetapi di sini jilid lanjutan 2 ini ada tambahan yang lebih padat lagi dari segi materi tajwidnya. Jadi kita pahami dulu karakteristik dari jilid 4 ini adalah tambahan lanjutan harokat, jadi fathatain, kasrotain, domatain, dan juga materi tajwidnya mulai bertambah banyak. Mulai bertambah banyak. Nah, itu dari jilid 4 secara karakteristik. Jadi artinya jilid 3 ini harus benar-benar dikuasai. Harus benar-benar dikuasai dari harokat, fathah, kasroh, dhammahnya harus dipahami dengan bagus, dengan baik. Karena nanti jilid 4 ini ada tambahan lagi. Kalau harokatnya 2, bagaimana dibacanya? Nah, itu namanya fathatain, dibaca an. Kemudian kasrotain, in, un. Nah, itu materi di jilid 4 ini. Nah, itu materi lanjutannya. Adapun tambahannya yang berkaitan dengan materi tajwid, nah ini mulai padat. Panjang pendek yang sebelumnya harus dikuasai, karena nanti akan dibandingkan dengan bacaan pendek, bacaan yang pendek. Kemudian juga ada materi lain, materi qalqalah, materi tajwid yang berkaitan dengan qalqalah, cara membaca qalqalah. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dari karakteristiknya. Kemudian itu yang pertama, poin pertama karakteristik. Karakteristik jilid 4 adalah jilid lanjutan 2, jilid lanjutan 2. Kemudian lanjut, poin kedua adalah target. Targetnya kita ambil tiga poin. Targetnya yang pertama mampu menyebutkan huruf berharokat fathatain, kasrotain, domatain dengan benar. Nah, baik, ini target target di jilid 4 ini pastinya kasrotain fathatain, domatain. Nah, ini sesuai dengan materi, dan pastinya harus bisa sebelum lanjut ke materi berikutnya. Karena kita harus bisa. Karena ini targetnya, target jilid 4, fathatain, kasrotain, dan domatain dibaca dengan benar. Kemudian lanjut, target yang kedua, mampu menyambung bacaan 2 sampai 6 kata. Nah, sekali lagi sudah mulai banyak sekarang 2 sampai 6 kata. Di sini ada tambahan sampai 6. Masya Allah, sudah mulai panjang, satu kalimat, satu baris itu dibaca dengan sambung. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita akan bahas di materi pokok, Intinya targetnya mampu menyambung bacaan 2 sampai 6 kata dengan benar, 2, 3, 4, 5, 6 kata dengan benar. Baik, kemudian target yang ketiga, mengucapkan bacaan mad dan lin dengan benar, Jadi bukan mad lin tapi mad kemudian dibedakan dengan lin, secara sifat, Jadi mad dan lin. Nanti bagaimana penjelasannya kita akan lihat di materi pokok. Baik, jadi ada mengucapkan bacaan panjang dan pendek. Secara umum bacaan panjang, anak sudah bisa. Kemudian ada bacaan yang mirip-mirip, Nah, tapi dibaca pendek. Nah, itu bagaimana? Itu bisa membedakan. Bagaimana anak ini bisa membedakan? Nah, alhamdulillah itu targetnya. Targetnya kurang lebih di jilid 4 ini. Di jilid 4
ada 3 target ya. Fathah-tain, kasratain dan dhammatain dibaca dengan bagus, dengan benar. Kemudian menyambung bacaan 2 sampai 6 kata dengan benar juga. Kemudian ada tambahan mad dan lin. Kemudian juga kokolah ya, terlewat ya. Terkait tajwid ini ada kokolah ya, ada tambahan kokolah. Jadi termasuk target juga. Target jilid 4 ini ada kokolah ya. Jadi tambahkan lagi targetnya ya, untuk tajwid, materi bacaan mad dan lin dan juga kokolah ya. Mad, lin dan kokolah. Nah, alhamdulillah kurang lebih targetnya seperti itu ya. Baik, alhamdulillah langsung ke poin ketiga ya, materi pokok. Dan ini jadi pembahasan yang cukup panjang, tapi harus dipahami ya. Harus tahapannya harus dipahami oleh seorang guru ya. Baik, alhamdulillah langsung kita akan mulai materi pokok pelajaran. Baik, materi pokok halaman 1 sampai halaman 4. Ini berkaitan dengan harokat ya, masih dengan harokat. Ya, 1 sampai 4. Nah, ini padat ya. 1 berkaitan dengan fathah-tain. Ya, fathah-tain, fathahnya 2. An ya, baban, tatan, thasan, jajan. Nah, ini dikuasai ya. Halaman 1 dan 2 ini untuk latihan fathah-tain ya, dan pengenalan ya huruf ganda, harokat ganda, harokat ganda. Fathah-tain, fathahnya ada 2, kasratain, kasrahnya ada 2, dhammatain, dhammanya ada 2. Nah, kemudian langsung ditambah ya di halaman 3-nya, langsung ditambah materi kasratain. Nah, berarti mulai padat ya. Artinya halaman 1 dan 2 ini harus selesai dulu, harus bagus dulu ya, dipahami dengan bagus. Kemudian lanjut kasratain, bin, tatin, titin, dadin, didin ya. Dan tanwinnya dibaca dengan jelas ya, tanwinnya dibaca dengan jelas, in ya, pengucapan in dibaca dengan jelas ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian lanjut langsung halaman 4-nya ya. Tidak ada jeda latihan untuk kasratain, berarti langsung dhammatain ya di halaman 4, langsung tambahkan materi dhammatain. Nah, untuk latihannya berarti 1, 2, 3, 4 itu berkaitan dengan kasratain. Latihan sampai halaman 6 ya. 1 sampai 6 latihan ya, harokat double ya, an, in, un, halaman 1 sampai 6. Nah, ini harus dipahami ya, dipahami oleh seorang guru tahapannya. Halaman 1 sampai 6 berkaitan dengan harokat double. Baik, kemudian 7, nah ini mulai ada materi tajwid ya, materi tajwid tapi masih ringan ya. Di nun halaman 7 ya, di nun, dainun. Nah, di nun kita sudah tahu ya, ya sukun sebelum berharokat kasroh ya, di materi jilid ketiga ya, materi jilid ketiga ini sudah ada materinya ya, di nun, dibaca panjang di nun. Nah, hanya saja sekarang dibedakan dengan ya, bagaimana jika ya sukun ini berharokat sebelumnya fathah, dainun ya, apa dibaca panjang atau dibaca pendek. Nah, pada materi ini berarti baca pendek, dainun, dainun, dinun, dainun, dinun, dainun. Nah, baik, ini berkaitan dengan panjang pendek ya. Secara umum ya, guru ya memahami dulu ya panjang pendeknya ya. Kemudian tidak perlu dijelaskan untuk anak ya. Ini mad, ini mad asli. Kemudian dainun ini lin ya, bukan mad ya, bukan mad tapi lin ya, dainun dibaca pendek. Tidak perlu. Ya, cukup kita saja yang tahu atau pengajar saja yang tahu ya. Baik, terkait hukum atau istilah-istilahnya, anak cukup kita ajarkan pengucapan yang bagus, yang benar ya, pengucapannya yang bagus dan benar. Baik, ini di halaman 7. Halaman 7 dinun, dainun. Ini dibedakan ya, jangan sampai tertukar. Halaman 7 dan 8 ya. Halaman 7 dan 8 untuk latihan. Kemudian ada tambahan lagi halaman 9-nya, masih berkaitan dengan panjang pendek, masih berkaitan dengan panjang pendek ya. Materinya adalah bau. Nah, bu berarti waw sukun sebelum berharokat dhammah dibaca panjang di materi jilid 3 ya, jilid 3 sudah diajarkan.
Nah, pada jilid ini ada tambahan, lanjutannya adalah dibedakan dengan bau. Kalau di harapannya fathah, ya, bau dibaca pendek. Bu, bau, tubu, taubatan, Yusufa, yauma. Nah, dan lainnya ya. Baik, ini materinya. Dipahami dulu ya, dipahami dulu perbedaannya, dipahami dulu materinya, materi panjang pendek, mad dan lin ya. Lin yang ini di sini sifatnya dari segi sifat dia pendek ya, bukan dari materi madlin, bukan, beda ya. Di sini terpisah ya. Bau ya, Yusufa, yauma. Nah, dibaca panjang pendek. Dibedakan panjang pendek. Nah, itu tujuannya ya. Di materi ya dari halaman 7. Halaman 7 ya 8 9. Kemudian halaman 10 masih dilatihkan. Ya, masih dilatihkan. Masih dilatihkan perbedaan bacaan panjang dan pendek ya. Baik, alhamdulillah. Nah, sampai halaman 10 sudah mulai banyak ya, mulai ada beberapa materi ya, beberapa materi dari halaman 1 sampai 10. Nah, ini harus diperhatikan ya, kemampuan anak didik kita ya, apakah sudah bisa menguasai semuanya tadi ya, semua materi dengan bagus. Ketika membaca ini diperhatikan semuanya. Nah, ini guru mengetahuinya ya, mengetahui kemampuan atau kompetensi ya siswanya ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang ya, dilatihkan dulu, diulang-ulang sampai bacaannya bagus, bacaannya benar dan konsisten ya. Baik, alhamdulillah. Halaman 10, kemudian lanjut kita halaman 11. Lanjut halaman 11. Nah, di sini mulai ada tambahan materi ya. Ini sedikit ya, materi ringan terkait sukun. Nah, ini sukun ini bukan harokat atau lawan kata harokat ya. Harokat lawannya adalah sukun. Nah, baik, ini harus kita pahami dulu sebagai pengajar. Tidak perlu dijelaskan kepada anak didik ya. Harokat itu lawannya adalah sukun. Sukun itu lawannya harokat. Jadi harokat ya, kalau disebutkan harokat yang 3, fathah, kasroh, dhammah ya, atau fathatain, dhammatain atau kasrotain. Nah, ada pun sukun, dia tanda sukun ya. Jadi huruf bertanda sukun, bukan huruf berharokat sukun. Nah, ini karena bertentangan ya. Jadi istilahnya kita sebutkan tanda sukun ya, tanda sukun. Mim sukun atau mim bertanda sukun, bukan berharokat sukun, tapi bertanda sukun atau mim sukun saja. Nah, alhamdulillah. Dan bentuknya seperti itu, mim sukun bentuknya seperti itu, bukan bulat. Yang ini di Rasul Musmani. Rasul Musmani dia bukan bulat. Kalau yang bulat di jilid 3 kita sudah ada sedikit penjelasannya, itu sifrul mustadir ya. Lingkaran kecil bulat itu bukan sukun, bukan tanda sukun ya. Dan itu ya memiliki ya, sedikit yang mengulas kalau ada lingkaran kecil ya di huruf ya, di setiap huruf ya, huruf di atasnya ada tanda lingkaran kecil, itu menandakan bahwa huruf tersebut tidak dibaca ya, bukan tanda sukun. Kalau tanda sukun dia dibaca, ada konsekuensi untuk dibaca. Tapi kalau huruf bertanda lingkaran kecil itu tidak dibaca, tidak dianggap ya, tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini mim halaman 11, mim sukun ya, pengucapannya ya, bibirnya tertutup, kemudian disambung dengan lam dengan huruf lam beramal fathah, lam, am, im, lam, lim, lum ya, bibirnya tertutup ya. Dan nanti ini dibedakan dengan nun sukun ya. Jadi fokus kepada mim sukun, cara pengucapannya adalah ditutup, lam, am, kam, kim, kum, bibirnya nutup, ham, him, hum ya, awalam ya, jelas, amruhu, tapi tidak ditekan ya, bibirnya tidak ditutup dengan alamnya aja, otomatis saja tutupnya, amruhu dengan ringan ya, tidak ditekan, alaikum, alaihim, jangan ditekan ya, ditutupnya jangan ditekan atau jangan berlebihan. Nah, itu pengucapan huruf mim sukun atau mim bertanda sukun. Baik, halaman 12 ya, masih latihan. Halaman 13 latihan. Nah,
Jadi 11, 12, 13 ya, 3 halaman latihan mim sukun. Mim sukun latihan ya, lumayan banyak ya. 3 halaman fokus ke mim sukun. Ya, artinya apa? Harus dibaguskan ya. Harus dibaguskan pengucapan mim sukunnya. Dibaca jelas. Nah, alhamdulillah. Lanjut, sekarang halaman 14 mulai tambah lagi materinya ya, mulai tambah lagi materinya yaitu nun sukun. Nah, berarti ada mim sukun ya, kemudian lanjut halaman 14 ini adalah nun sukun. N ya. Pengucapannya adalah digabung dengan huruf mim ya. Man ya, terbuka ya. Kalau mim ya tertutup, kalau nun sukun terbuka. Man dan jelas pengucapannya. Contoh baris kedua kita praktekkan an, in, han, hin, an, ain. Dibedakan dengan pengucapan huruf mim yang tertutup. Nah, baik. Yang sampai tertukar nun sukun dan mim sukun. Dan dua-duanya kita masih baca jelas, ya. Nah, ini dasar untuk anak didik kita ya. Ini dasar pengucapan mim sukun dan nun sukun. Ya, dasar nanti tajwid yang berkaitan dengan tajwid atau berkaitan dengan materi tajwid. Ya, harus dipahami dulu ketika nun sukun atau mim sukun asalnya itu dibaca jelas. Asalnya dibaca jelas. Tapi nanti ada penjelasan berikutnya. Ternyata mim sukun ada yang dibaca berbeda, ya, tidak dibaca jelas. Ada nun sukun yang dibaca berbeda, tidak dibaca jelas. Nah, ini kita pahami dulu dasarnya. An dibaca jelas, am dibaca jelas dulu. Baik, alhamdulillah. 14 sampai 15 ya, alhamdulillah. Sampai 15 ya berkaitan ya materinya ya dengan tadi ya fatatain, kasratain, domatain, mad dan ya ada lin, kemudian mim sukun dan nun sukun. Alhamdulillah, sampai 15 dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dipahami ya tahapannya, dipahami materinya ya sebelum kita menyampaikan kepada anak didik kita ya. Semoga kita paham terlebih dahulu. Semoga ketika kita paham terlebih dahulu ya anak didik kita ya, kita menyampaikannya dengan bijak ya, dengan sesuai dengan tahapannya. Kalau memang dia belum sampai ya kemampuannya di tahapan misalkan di halaman 6 ya masih berkaitan dengan kasroh ya, berkaitan dengan fatatain, domatain, maka jangan lanjut dulu ya. Itu ya untuk mengetahui kemampuan siswa. Ya, kita guru harus tahu dulu tahapannya ya, kemudian kita ya ketika anak baca kita tahu ya. Kalau memang belum bisa jangan lanjut dulu ya, jangan lanjut dulu karena materi berikutnya ya mulai bertambah padat ya, bertambah banyak. Baik, alhamdulillah kurang lebih seperti itu pada kesempatan kali ini. Sampai 15 halaman 15 dulu. Baik, astaghfirullahaladzim ala akhtoi wa zallati ayat akhati bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.